selamat datang di channel Kang Afif, di mana di sini Anda akan belajar ilmu-ilmu baru yang bisa menambah wawasan Anda, baik itu motivasi diri, pengembangan diri, psikologi, grafologi, dan berbagai hal yang bisa Anda aplikasikan dalam keseharian Anda. Nah, di video kali ini saya akan sharing pada Anda mengenai makna-makna di balik gambar. Jadi kalau Anda pernah ngelihat anak kecil menggambar, ya, ada gambar rumah, ada gambar matahari, ada gambar macam-macam, ternyata di balik dari itu ada maknanya. Nah, materi di video ini saya akan sharingnya cukup banyak, ya, dan cukup lengkap. Mulai dari latar belakang, kenapa sih gambar itu bisa dijadikan salah satu tes, ya, dari tokohnya siapa aja, jenisnya apa saja, dan kemudian saya akan memfokuskan pada doodle test, yaitu adalah tes doodle, coretan-coretan yang dilakukan pada anak-anak, termasuk juga arti-arti dan maknanya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dan juga dipencet loncengnya, sehingga ketika ada video baru dari kami, itu Anda akan menjadi orang pertama yang mendapat notifikasinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, dimulai dari sejarahnya dulu. Jadi pada abad lalu, ya, di abad 20 itu banyak para psikolog itu yang melakukan penelitian berkaitan dengan tes-tes gambar. Banyak banget mereka itu yang melakukan eksperimental, empirical berkaitan dengan makna di balik gambar. Nah, salah satu yang cukup berhasil, yang cukup sukses, yaitu adalah tes yang dilakukan oleh Elliot Aronson, ya, tahun 1958 untuk mengukur kebutuhan individu untuk mencapai sesuatu. Jadi mengukur need for achievement yang membuat gambar tersebut dari berbagai jenis gambar yang mereka buat. Kemudian penelitian ini diperkuat lagi dengan penelitiannya dari McClelland, ya, ini dari Atkinson, ya, 1998. McClelland melakukan berbagai penelitian lebih lanjut untuk melihat perbedaan kebutuhan individu dalam pencapaian. Jadi need for achievement-nya itu, ya, diukur, ya, dari gambar yang dibuat oleh seseorang. Jadi misal ada dua kelompok, yang satu need for achievement-nya tinggi, yang satu need for achievement-nya rendah, ya. Kemudian coba diukur, ternyata itu ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian McClelland dan Aronson ini mengembangkan, ya, tes gambar tersebut, dan Aronson kemudian melakukan penelitian lebih luas lagi, yaitu penggunaan gambar pada anak-anak, dan beliau mengklasifikasikan gambar berdasarkan kebutuhan untuk pencapaiannya. Ditemukan berbagai perbedaan yang khas di antara mereka, yaitu anak-anak yang need for achievement-nya tinggi, ya, yang kebutuhan untuk pencapaiannya tinggi, berarti bagus, ya, positif. Mereka itu dalam gambarnya ditemukan khas-khas seperti lebih didominasi oleh tarikan-tarikan garis tunggal, atau garis lepas, atau garis yang berdiri sendiri yang tidak terikat, dan garis discrete. Jadi bukan yang nyambung-nyambung gitu. Kemudian biasanya mereka itu margin kirinya di bagian bawahnya semakin kecil. Kemudian lebih banyak konfigurasi garis-garis diagonal. Jadi banyak garis-garis diagonalnya. Kemudian lebih banyak membuat garis-garis membentuk pola S, dan juga lebih sedikit garis bergelombang. Kemudian McClelland, ya, itu dalam penelitiannya melengkapi bahwa anak-anak dengan kebutuhan pencapaian tinggi, biasanya mereka itu memilih warnanya warna-warna biru, warna-warna hijau, dibandingkan warna merah dan warna kuning. Jadi ada juga, ya, makanya nanti doodle itu salah satunya adalah warna, ya, itu menjadi pertimbangan juga. Nah, mereka juga cenderung mengambil resiko pada tingkat moderate atau proporsional pada permainan keterampilan. Sebaliknya, pada anak-anak dengan kebutuhan pencapaian yang rendah, menempatkan diri mereka itu pada posisi yang terlalu aman atau terlalu spekulatif, ya. Contoh, misalnya pada permainan dart itu yang melempar panah, ya, gitu. Untuk orang yang pencapaiannya tinggi, need for achievement-nya tinggi, itu biasanya mengambil posisinya tuh yang kurang lebih proporsional. Ya, sementara yang achievement-nya rendah itu kalau nggak terlalu dekat dengan dartnya, kalau nggak terlalu jauh, ya, terlalu spekulatif seperti itu. Kemudian yang lebih menarik adalah McClelland ini kemudian mencoba melakukan penelitian, ya, studi terhadap tulisan-tulisan dan gambar-gambar, ya, juga literasi literatur pada zaman Yunani kuno. Beliau menemukan bahwa ternyata, ya, itu puncak kejayaan pada masa mereka itu adalah berkisar antara tahun 900 sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dari
tulisan dan gambarnya tersebut. Jadi need for achievement orang-orangnya itu tuh pada tahun tersebut itu tuh lagi pada tinggi-tingginya, ya. Nah, pengukuran yang dilakukan oleh McClelland ini untuk mengukur need for achievement, ya, need to achieve itu telah dipandang positif oleh kalangan psikolog pada masa itu. Di mana menurut mereka hasilnya menunjukkan reliabilitas dan validitas yang baik, sehingga penggunaan material grafis diterima oleh para psikolog dan sejarah tes gambar pun semakin berkembang, ya. Nih, ini salah satu yang membuat akhirnya sukses. Tapi sebenarnya bukan ini yang pertama, ya. Jadi McClelland dan Arons ini bukan yang pertama, sebelumnya ada. Cuman sejak pada masa ini akhirnya mulai berkembang. Nah, untuk di Indonesia itu ada beberapa tes yang cukup familiar, yaitu ada yang disebut DAP, Draw a Person Test, ya. Jadi ini dari Makeover tahun 1949, ini populer di tes psikologi, nggak hanya di Indonesia tapi di internasional juga ini biasanya salah satu yang paling populer. Di mana klien diminta untuk menggambar seseorang, ya, apakah pria atau wanita, kemudian diminta lagi nanti menggambar opposites-nya. Kemudian ada juga Draw a Man. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang DAP sama DAM itu suka disamakan, ya gitu. Sebenarnya ini berbeda, ya, tokohnya pun berbeda. Draw a Man ini oleh Harris, ya, tahun 63 itu menggambar orang dulu untuk mengukur kecerdasan pada anak-anak dulu, ya, awal-awalnya. Tapi ya di kita itu suka disamakan. Kemudian ada juga HTP. Nah, ini dari Book dan Koch, ya, itu tahun 1948, di mana clients diminta untuk menggambar urutan house, tree, person, ya gitu. Jadi gambar rumah, gambar pohon dan gambar orang, ya. Kemudian ada lagi tes gambar pohon. Nah, itu disebutnya adalah DAT, Draw a Tree atau Baum, ya. Ini sama, ya, tokohnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu Karl Koch, ya, tahun 1959, di mana clients diminta untuk menggambar pohon. Ini yang familiar di Indonesia. Nah, kemudian satu lagi adalah tes WZT, atau suka juga kalau di luar suka disebutnya WDCT atau DCT, ya, atau suka juga disebut tes Warteg, karena ini yang mengembangkannya itu adalah Warteg, ya, tahun 1930, ini udah lama banget, ya, di mana clients itu diminta untuk melengkapi gambar-gambar yang sudah ada di dalam masing-masing kotak. Jadi ada 8 kotak, kemudian ada gambar-gambarnya dan diminta untuk melengkapi. Nah, tapi sebenarnya bukan ini aja, ya gitu. Banyak tes-tes gambar, bahkan yang baru-baru pun banyak. Kita coba lihat, ya, yang lainnya. Ada yang namanya Scribble Blindfolded Test. Nah, ini tahun 1952 dari Kutas. Ini unik tesnya, jadi kliennya itu ditutup matanya, kemudian diminta untuk membuat gambar bebas, ya, meaningless, ya gitu. Kemudian di selembar kertas selama 5 menit. Nah, ini biasanya terutama dipakai dalam kasus-kasus klinis seperti gangguan kejiwaan, ya, seperti schizofren, yang suka halusinasi dan sebagainya gitu. Jadi membuat gambar-gambar, ya, dengan matanya ditutup. Kemudian ada juga yang namanya Lines Draw Test. Nah, ini tahun 1939 dari Mira, di mana clients diminta untuk menggambar beberapa garis di atas kertas dengan 3 arah, kiri ke kanan, ya, dekat ke jauh, dari atas ke bawah, dan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama dengan mata tertutup dan yang kedua dengan mata dibuka, ya. Kemudian juga ada juga instruksi-instruksi lainnya seperti diminta untuk menggambar rantai dan juga diminta untuk menggambar tangga, sama seperti tadi, ada yang ditutup dan juga ada yang dibuka matanya. Berikutnya ada juga tes yang dilakukan oleh Lurkhardt dan Costin di tahun 1970, ya, di mana anak diminta untuk menggambar contoh gambar-gambar spiral dan juga cycloids, ya. Cycloids itu kayak M gitu tapi muter lagi, ya gitu. Nah, seperti itu. Ini nggak ada namanya tesnya, ya. Kemudian ada juga tes tahun 1975 dari Reimer, di mana clients ini untuk anak-anak diminta untuk menuliskan namanya. Biasanya ini untuk anak TK. Jadi untuk melihat kematangan anak tersebut secara intelijensinya udah oke atau belum, ya, nulis namanya, minimal namanya. Kemudian ada juga yang namanya The Bender Visual Motor Gestalt. Ini tahun 1946, ya, dari Bender. Bender juga itu salah satu ahli psikolog yang membuat beberapa alat tes, ya. Salah satunya adalah ini. Nah, jadi di mana clients diminta untuk membuat bentuk-bentuk geometrik yang ditujukan pada mereka, ya. Jadi dikasih contoh bentuk geometrik dan mereka itu diminta untuk menyalinnya. Sebagian ditunjukkan di depan mereka secara langsung, sebagian diminta untuk menghafal, ya. Jadi nanti mengerjakannya, yang satu sambil melihat, yang satu adalah untuk menghafal. Kemudian ada lagi tes lain, tes gambar, yaitu yang namanya Square Circle Test. Nah, ini ditujukan untuk mengetahui nih orang ini sebenarnya dominannya tangan kanan atau tangan kiri, ya. Nah, dan ini
penting ya gitu, apalagi untuk anak-anak ya gitu. Karena kalau misalnya salah dalam mengarahkan itu bisa berpengaruhnya macam-macam, bahkan bisa sampai ke self esteem. Nah, bagi Anda yang mau tahu apa dampak dan pentingnya dan juga cara-caranya mengoptimalkan tangan atau tangan kiri ya, itu bisa ngeliat video saya yang ini ya, itu ada, saya udah pernah bikin videonya tentang hands dominance, pentingnya tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kembali ke sini, square circle test itu clients diminta untuk membuat gambar kotak dengan tangan satunya ya, misalnya tangan kanan, kemudian gambar lingkaran dengan tangan kiri, kemudian dibalik juga bisa ya gitu. Nanti dilihat ya mana yang lebih bagus bentuknya, maka dia berarti dominannya di tangan itu. Ini mudah tesnya. Kemudian ada juga yang namanya CHAD ya, Childhood Hands That's Disturbed. Ini termasuk baru ya dari Rossellino Davido. Beliau merupakan psikolog klinis dan juga seorang psikiater di Prancis sana ya gitu. Beliau banyak melakukan penelitian berkaitan dengan gambar-gambar anak. Juga beliau mengembangkan satu yang namanya ini, CHAD ini ya, Childhood Hand That Disturbs. Jadi clients diminta untuk menggambar tangan ya dengan berbagai instruksinya, sehingga nanti ketahuan apakah dia ada trauma ya, apakah dia itu diperkosa, apakah ada masalah seksual, apakah waktu kecilnya itu baik-baik saja atau macam-macam ya. Tuh, ini ada banyak ya, dan ini udah ada yang versi bahasa Indonesianya. Ya, kalau ini mengenal anak melalui gambar ya dari Davido ini ya gitu. Ada juga yang bukunya fokus terhadap Childhood Hands That Disturbs. Nah, kemudian ada juga yang namanya CDT, Clock Drawing Test. Ini udah sejak dulu banget ya. Jadi tesnya sederhana ya, berhubungan sama membuat gambar jam ya gitu. Ini jam berapa, ini jam berapa. Tapi ini bagus karena apa? Bisa membantu untuk mengetahui gangguan-gangguan di otak, kerusakan di otak atau demensia ya gitu. Jadi ini bagus banget. Kalau di luar negeri ini udah populer banget ya, di Indonesia ini masih jarang ya. Kemudian ada juga CPT, Co-Personality Test ya, ini dari UC Berkeley ya, Psychologist and Neuroscientist. Jadi ini membuat untuk gambar sapi ya gitu. Jadi mereka meneliti ya gitu. Jadi dari gambar sapi bagaimana kelengkapannya, bagaimana apa yang miss dan sebagainya gitu. Jadi banyak perkembangan tes gambar. Nah, salah satunya lagi adalah yang namanya doodle test ya. Doodle test ini yaitu adalah tes yang untuk menginterpretasikan dari gambar atau coretan yang dibuat oleh seseorang ya, terutama anak-anak. Nah, doodle test ini dikembangkan oleh Andrea McNichol. Beliau salah seorang ahli grafologi internasional ya di Amerika dan suka banyak membantu kepolisian, CIA, FBI ya, juga salah satu grafolog terkemuka ya di dunia. Nah, beliau menyusun yang namanya the doodle test ini. Jadi mirip seperti tes warteg ya. Kalau warteg ada 8 kotak, nah kalau ini ada 12 kotak ya, dengan nanti masing-masing itu ada gambarnya yang minta untuk dilengkapi. Nanti masing-masing itu ada interpretasinya. Tapi bukan itu aja ya. Ada grafolog lain yang namanya adalah Anna Karen. Beliau juga melakukan pengembangan interpretasi dari doodle test tersebut. Jadi apa yang dibuat, kalau tadi Andrea McNichol dari stimulus yang sudah ada, dari gambar yang sudah ada. Kalau Ahrens ini dia tidak ya. Jadi Anna Karen itu jadi dari gambar apa yang dibentuk, bintang misalnya ya, seperti apa bintangnya, kemudian apakah bentuk geometriknya apa yang dipakai dan sebagainya, itu diinterpretasikan ya. Nah, dalam video ini saya akan lebih banyak memfokuskannya pada doodle test ini ya, karena doodle test relatif lebih umum dibandingkan tes-tes yang tadi pertama saya sebutkan ya, yang di Indonesia itu biasanya hanya diinterpretasikan oleh psikolog. Juga tes-tes lain ini sebenarnya perlu diikuti dengan latar belakang pemahaman psikologi ya gitu, latar belakang misalnya dinamika kepribadian ya, kombinasi-kombinasi gitu. Cuman untuk yang doodle memang menurut para penelitinya ini didesain sedemikian rupa sehingga relatif mudah untuk dipahami meskipun tidak memiliki latar belakang psikologi. Tapi tetap ya gitu, latar belakang psikologi itu penting banget. Oke, kita coba lihat nih, apa sih doodle test ini ya. Jadi doodle test itu adalah coretan ya, gambar-gambar ya. Doodle adalah ekspresi grafis dari ketidaksadaran seseorang sehingga menggambarkan keadaan emosi seseorang ya, atau penulis atau yang menggambar. Nah, ada beberapa fakta menarik ya dari doodle sebelum kita masuk ke interpretasinya, yaitu kadang doodle-doodle itu orang-orang suka membuat coretan-coretan itu salah satunya adalah untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan ya gitu. Kemudian penelitian terbaru dalam bidang neuroscience, psikologi dan desain menunjukkan bahwa membuat doodle dapat membantu individu tetap fokus, memahami konsep baru dan menyimpan informasi yang didapat itu lebih baik gitu, karena visualnya dapat.
Dan halaman yang kosong juga itu dapat berfungsi sebagai lahan eksplorasi bagi otak, memungkinkan individu untuk merevisi dan meningkatkan pemikiran dan ide-ide kreatif. Ya. Nah, ini salah satu contohnya ini. Nih, The Doodle Revolution. Ya, ini bagus ya kalau Anda mau baca-baca ya dari Sunny Browns. Ada juga yang menginterpretasikan sesuatu menggunakan gambar. Itu juga ada ya, cuman bukunya ada di perpustakaan saya ya, nggak saya bawa ke sini. Nah, itu membantu kita untuk memahami sesuatu, mengkonsep sesuatu ya gitu. Itu bagus banget. Kemudian ya, halaman yang kosong juga dapat berfungsi sebagai lahan eksplorasi bagi otak, memungkinkan individu untuk merevisi dan meningkatkan pemikiran dan ide-ide kreatifnya. Orang-orang yang didorong untuk membuat doodle ketika mendengarkan daftar nama orang yang sedang dibacakan ya, mampu mengingat 29% lebih banyak informasi saat dilakukan kuis dadakan setelahnya. Ya, ini studi tahun 2009 ya dari Applied Cognitive Psychology. Jadi ketika disebutkan namanya ya sambil dibikin gambarnya, doodle-nya, itu biasanya meningkatkan memori. Kemudian, beberapa peneliti menduga membuat doodle dapat membantu otak tetap aktif. Ya, dengan menggunakan default network-nya, yaitu daerah yang mempertahankan fungsi dasar aktivitas di korteks cerebral ketika rangsangan luar tidak ada. Ya, ini studinya oleh Lansens ya. Meski seringkali masih terlihat berantakan dan tidak beraturan, ya, ternyata ada arti di balik coretan balita. Jadi pada anak-anak pun ternyata ini sudah bisa diinterpretasikan. Ya. Bagi balita yang belum fasih mengungkapkan pikirannya dan perasaan secara verbal, menggambar menjadi sarana komunikasi dan ekspresif yang cukup efektif. Hasil karya setiap anak juga memiliki ciri khas tersendiri, tergantung dari kepribadian serta sudut pandangnya dalam melihat dunia. Bahkan ada juga ya, studi yang dilakukan oleh King's College di London menemukan bahwa arti di balik gambar balita berusia 4 tahun bisa menjadi indikator kecerdasannya di usia 14 tahun nanti. Ya, gitu. Jadi ini berimpact pada masa depannya ya, jadi udah mulai kelihatan tuh. Nah, kemudian doodle bagi anak-anak juga itu dapat melatih keterlibatan diri dalam aktivitas seni, akan membantu melatih motorik halusnya, koordinasi mata ya, dan tangan serta ketangkasan anak tersebut. Juga berkreasi, menghargai dan bentuk diri dengan menciptakan suatu seni, anak-anak dengan sendirinya akan membangun percaya dirinya. Gitu. Jadi Anda yang punya anak-anak kecil ya silakan latih ya gitu membuat gambar gitu. Selain itu juga manfaatnya adalah dengan menggambar itu merangsang sel-sel otak, mengembangkan daya ingat, budi pekerti anak ya, karena pada dasarnya seni itu menggunakan seluruh otak itu untuk kreativitinya. Juga dengan doodle menggambar itu juga bisa mengekspresikan perasaan dan pemikiran anak ya, yang dirasa sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Ya, anak misalnya belum bisa cerita ya, atau misalnya nggak mau dia cerita, tapi dengan gambar itu bisa tampil, bisa keluar gitu. Memfasilitasi emosi baik positif ataupun negatif ya, dan menyalurkannya untuk keluar. Gitu. Nah, itu adalah latar belakang mengenai tes gambar termasuk doodle. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara umum untuk membaca doodle tersebut dan interpretasi umumnya. Nah, untuk interpretasi doodle itu umumnya ada 4 yang perlu Anda perhatikan, yaitu dari posisi gambarnya, dari tekanannya, dari pilihan warnanya, dan juga dari objek umum yang digambarnya ya. Dan di sini ada berbagai sumber ya. Contoh misalnya yang paling bawah, yang objek umum yang digambar ya. Ada tokoh yang menyebutkan bahwa objek umum kayak dari anak koran saya gitu, itu menyebutkan nanti kebagi 4. Ada yang menggambarkan aspiration, ada yang menggambarkan bagian tubuh dan sexuality, ada yang berhubungan dengan emosi dan berhubungan dengan frustration. Ada juga menggambarkan 12 aspek. Ada juga yang macam-macam ya, ada banyak banget. Ya, nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit cuplikan-cuplikan dari masing-masing ini ya. Nah, misalnya untuk yang posisi gambar. Posisi gambar ya, itu nanti yang perlu Anda perhatikan adalah apakah dia gambarnya di kertas kosong, apakah di atas, di tengah, di bawah, di kiri, di kanan ya. Kemudian udah gitu juga dari tekanannya, apakah tekanannya ditekan ya, tipis ya gitu. Atau bergelombang, variasi tekanannya ditekan tipis gitu. Kemudian berikutnya juga warna ya, warna juga pilihan warna dalam doodle itu kepakai juga ya. Apa nih warna yang dipakai ya, apakah lebih banyak warnanya hitam atau lebih banyak warnanya merah atau warna kuning gitu ya, atau abu-abu dan sebagainya.
Kemudian juga dari bentuk. Nah, bentuk ini yang tadi saya bilang ada banyak banget ya. Di sini misalnya ada 4 nih ya, ada aspiration, ada sexuality and the body, ada emotions, juga ada frustration. Contoh misalnya contoh-contoh gambar yang berhubungan sama aspiration itu seperti panah misalnya ya, seperti tangga. Kemudian yang berhubungan dengan sexuality and the body itu misalnya gambar mata misalnya, gambar alis ya, gambar mulut gitu. Kemudian yang berhubungan sama emotion itu biasanya simbol-simbol seperti love ya. Kemudian seperti misalnya muka lagi marah, ekspresi itu juga berhubungan sama emotion. Nah, contohnya yang frustration itu kayak misalnya menggambar titik-titik berulang kali ya, gambar garis-garis yang tidak beraturan ya, dan berbagai gambar-gambar lainnya ya, itu adalah contoh-contohnya. Ini ada banyak banget ya, nggak bisa menyimpulkan dari situ aja. Nah, untuk doodle test sendiri ya ada yang nah ini ya, ini yang dari Anna Correns ya, dari Graphology Centers ya, itu menggunakan 12 gambar seperti ini ya. Nah, ini cuman kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut itu nah, ada di sini ya, graphologyindonesia.com/suplemen. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada Anda contoh interpretasi dari Dr. Mark Steins ya, dari Amerika ya. Cuman ini ada warning ya, ada warning penting banget bahwa di sini itu Anda tidak boleh menginterpretasikan sebagai interpretasi tunggal. Juga perlu pemahaman diagnostik dan dinamika kepribadian ya untuk bisa menginterpretasikan arti gambar ini secara akurat ya. Doodle, ingat sekali lagi ya, ini tidak bisa diaplikasikan untuk tes-tes gambar orang, gambar pohon, gambar warteg ya, WZT ya gitu, gambar HTP itu tidak bisa. Itu kalangan psikolog biasanya yang memiliki interpretasi tersebut ya gitu. Ini terbatas pada doodle dan ditujukan hanya untuk menambah data tambahan ya dari tes-tes lain seperti misalnya tes grafologi, wawancara, interview, observasi dan sebagainya, pelengkap ya. Dan juga di sini saya menunjukkan hanya contoh sebagian kecilnya ya. Kalau Anda tertarik lebih dalam ya, Anda bisa mempelajari lebih dalamnya lagi ya. Nah, kita lihat dari sini yaitu adalah dari Dr. Mark Steins barusan ya. Beliau membuat interpretasi dari penelitiannya beliau itu adalah ketika yang pertama adalah berhubungan sama gambar orang ya. Jadi ketika anak-anak atau balita itu menggambarkan orang, umumnya mereka itu masih gambarnya bentuknya sederhana. Kadang dalam bentuk korek api. Maksudnya korek api itu bunder, garis gitu ya gitu. Tek-tek gitu ya, garis-garis gitu. Nah, meski begitu, bentuk tubuh, perbandingan, ukuran, serta kelengkapan bagian tubuh dari gambar orang tersebut menunjukkan beberapa sifat balita. Seperti misalnya anak pencemas. Ya. Biasanya mereka itu menggambarnya seringkali tanpa mata, atau suka juga membuat gambar awan, atau hujan, ya, atau burung-burung yang sedang terbang, gitu. Kemudian anak pemalu biasanya gambarnya itu kecil, ya, atau pendek orangnya. Gitu. Dan biasanya gambarnya juga tangannya itu nempel-nempel. Gitu. Juga kadang-kadang tidak disertai mata atau hidung. Pemarah itu biasanya dengan jari dan gigi yang besar, lengan yang panjang, matanya itu menyilang, ya gitu maksudnya. Ya. Kemudian yang insecure, merasa tidak aman, biasanya gambarnya besar tapi kepalanya itu kecil, ya, tanpa tangan atau posisi tubuhnya cenderung miring. Ya. Kemudian ketika anak itu menggambar banyak details, nah ini maknanya lebih banyak positif, ya. Seperti misalnya motif pada baju, ya, aksesoris kepala, ya, mobil itu lengkap dengan jendelanya, pintunya, ya, atau misalnya orang dengan kumis dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggambarkan anak balita tersebut memiliki kemampuan motorik yang bagus, ya, juga visual yang lebih matang dibandingkan pada umumnya. Ini juga berlaku pada balita yang sudah mampu menggambar orang dengan berbagai fitur khas, seperti ayah yang ada kumisnya, ibu mengenakan kacamata, ya, dengan kancing-kancingnya, dengan kantungnya. Nah, itu biasanya bagus. Kemudian ketika menggambar menggunakan warna. Nah, warna, ya, menurut Dr. Steins tadi itu juga memiliki berbagai makna, ya. Hanya dengan melihat warna, ya, yang paling banyak digunakan, yang paling dominan, itu juga kita bisa membuat hipotesa awal, ya. Seperti misalnya ketika hitam dan ungu itu lebih dominan, itu menggambarkan sifat dominan. Dan biasanya disukai oleh anak-anak yang cenderung suka menuntut. Kemudian biru itu banyak digunakan oleh anak yang memiliki kepribadian penyayang dan senang dikelilingi oleh orang-orang yang disayanginya. Merah itu juga suka dipakai terutama pada anak-anak yang tidak pernah mau ketinggalan. Pink, ya, itu biasanya digunakan oleh anak perempuan, tapi
laki-laki juga suka ada ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang anak itu butuh kasih sayang dan penghargaan, atau dia suka memberi kasih sayang dan menghargai. Hijau ya menunjukkan bahwa si kecil itu adalah anak yang unik ya, butuh ruang berekspresi serta memiliki karakter artistik dan pintar ya. Kuning dan oranye itu menunjukkan kecerdasan serta sifat anak yang selalu ceria. Itu ya. Nah, ingat ya, ini nggak boleh diinterpretasikan hanya dari ini saja ya, perlu digabungkan dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi gambar pada kertas ya. Menurut Dr. Stein tersebut ya, yang menunjukkan adalah balita secara narulia itu mengasosiasikan bagian kiri kertas itu dengan masa lalu, kasih sayang ya, dan kedekatan dengan figur ibu. Sedangkan bagian kanan itu ketertarikan pada masa depan ya, pada komunikasi dan juga figur ayah. Bila balita sering menggambar dengan ukuran yang proporsional di bagian tengah kertas, ya, maka bisa diartikan kalau dia adalah anak yang cukup seimbang dan merasa aman, bagus, ya, proporsional. Sementara kalau lebih banyak gambarnya itu kecil-kecil dan di bawah, ya, juga di rada di kiri, itu biasanya menggambarkan anak tersebut merasa tidak cukup baik, ya. Nah, tapi ingat ya, meski semua cara di atas mudah dipraktekkan, tetap saja cara terbaik untuk mengetahui arti dari gambar anak kecil tersebut adalah dengan kombinasi tes lainnya ya. Juga meminta si kecil menceritakannya sendiri ya. Jadi doodle ini merupakan pembantu saja ya. Nah, sekali lagi saya tekankan ya, bahwa tes ini berbeda dengan tes-tes lainnya. Mau tes gambar orang, gambar pohon, host three persons ya. Kemudian WZT, warteg itu berbeda. Meskipun mungkin ada 1-2 yang serupa ya gitu, tapi pada dasarnya latar belakang penelitiannya itu berbeda ya. Nah, untuk tes-tes tadi, gambar orang, gambar pohon dan sebagainya, itu sekali lagi ada di bawah wewenang psikolog ya. Mereka memiliki ilmu untuk interpretasinya ya. Jangan disamakan sama ini ya. Ini sekedar untuk melengkapi dari tes-tes lainnya ya. Nah, untuk Anda yang tertarik untuk mempelajari doodle, ya itu saya ada materinya, silahkan ya. Cuman ini saat ini masih waiting list, ya gitu. Jadi waiting list di situ. Nanti kalau sudah dibuka, nanti Anda dapat emailnya. Tapi isi dulu emailnya sekarang. Ya. Oke, nah materi ini menjadi penutup dari 7 seri video yang berkaitan dengan perkembangan anak, ya, psikopat, sosiopat, pola asuh, ya. Seperti itu. Bagi Anda yang ketinggalan video-video sebelumnya, silahkan nonton di playlist kami ya, silahkan aja, ada banyak ya. Nah, di video berikutnya saya akan sharing pada Anda berbagai materi-materi lainnya yang bermanfaat buat Anda, yang bisa Anda aplikasikan dalam sehari-hari, baik itu pengembangan diri, motivasi diri, psikologi, grafologi, ya, parenting, Anda dan pasangan, ya, dan ilmu-ilmu lainnya yang saya sangat yakin bermanfaat banget buat Anda aplikasikan sehari-hari. Nah, agar tidak ketinggalan, ya, jangan lupa Anda subscribe, Anda pencet loncengnya, dan kalau menurut Anda ini bermanfaat, bisa Anda like dan Anda sharing ke teman-teman Anda yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.